Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawanku semua? Semoga baik-baik saja. Kawanku yang di Jawa, yang di Kalimantan, yang di Sumatera, di Papua, semuanya semoga baik-baik saja, sehat walafiat, bebas dari segala penyakit. Amin Allahumma amin. Tahu gak, menjadi kaya itu mudah? Lah, gampang banget lu ngomong. Memang begitu. Kan gini ya, sebenarnya formulanya sederhana. Dapatkan lebih banyak, belanjakan lebih sedikit, dan hematlah. Kedengarannya memang mudah kan? Tapi bagaimana cara melakukannya? Semua itu bermula dari pikiranmu. Cara kamu berpikir. Kamu harus rela menempatkan dirimu di luar sana, meninggalkan zona nyaman, dan menuju jalan yang lebih beresiko tetapi lebih bermanfaat. Kamu harus meninggalkan pola-pola pikir kuno dan mengembangkan kebiasaan baru untuk menggapai mimpi besar. Ingat ya, sukses itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Misalnya jika kamu pengen jadi pemain bola yang profesional, kamu harus belajar bagaimana cara melakukannya untuk menggapai itu. Jika kamu ingin menjadi pemain musik yang hebat, kamu harus belajar bagaimana cara melakukan untuk menggapai itu. Sama halnya jika kamu pengen kaya, kamu harus belajar bagaimana cara melakukannya untuk menggapai itu. Untuk menjadi kaya memang harus belajar berpikir seperti orang kaya. Ingat, ubah kebiasaanmu, maka akan berubah hidupmu. Dalam video ini saya akan membagikan 9 perubahan gaya hidup jika kamu pengen menjadi orang kaya. Saya yakin ini akan membantumu dalam mencapai kesuksesan. Yang pertama, kamu harus punya 2 atau lebih sumber pendapatanmu. Jika kamu pengen menjadi kaya, 1 sumber pendapatan itu tidak akan cukup untuk mewujudkan mimpimu. Misalnya kamu pengen punya rumah sendiri, sedangkan kamu hanya punya 1 sumber pendapatan, susah bro. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mewujudkannya. Apalagi penghasilanmu di bawah 5 juta per bulan. Sebagian besar orang kaya fokus pada pendapatan bersih mereka. Itulah sebabnya mereka mencari tambahan penghasilan dan mereka tidak bergantung pada 1 sumber pendapatan saja. Kalau kamu pengen sukses, kamu menjadi kaya, usahakan kamu punya pendapatan lebih dari 2 sumber pendapatan. Bisa kerja sampingan, bisa sewa tempat usaha, sewa rumah, bisa dari pertanian, dari perikanan, dan lain-lain. Yang kedua, nongkrong atau bergaul dengan orang-orang sukses. Ini penting bro. Kasus yang saya pelajari, kekayaanmu mencerminkan tingkat teman terdekatmu. Sering nongkrong dengan orang yang lebih sukses akan memiliki potensi untuk memperluas pikiranmu dan melambungkan penghasilan. Untuk teman-teman yang jarang sekali nongkrong, ngopi-ngopi, mulailah nongkrong dengan orang-orang yang lebih sukses. Dengan itu kamu akan banyak belajar untuk menjadi versi yang lebih baik dari dirimu dan juga meningkatkan jaringan yang mempunyai nilai lebih. Tingkatkan hubunganmu dengan rekanmu yang lebih sukses dan dengan orang-orang yang berpikir sukses lainnya. Yang ketiga, mulailah belajar membaca. Satu hal yang khas dari orang kaya yaitu mereka rajin membaca dan terus belajar. Orang kaya itu menghargai pendidikan. Banyak membaca itu merupakan salah satu bentuk investasi bagi diri sendiri. Coba perhatikan, sesekali kamu berjalan menuju rumah orang kaya, sempatkan silaturahim ke rumahnya. Salah satu hal yang kamu lihat di sana adalah tempat di mana banyak menyimpan buku-buku penting untuk dia baca, untuk mendidik diri sendiri. Jika kamu masih berpikir malas membaca, mohon maaf,
hidupmu mungkin akan biasa-biasa saja. Yang keempat, mulailah melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Maksudnya di sini, jika kalian pengen kaya, kalian harus belajar, kalian harus keluar dari zona nyaman. Misalnya kalian bekerja dengan tanpa susah payah, tapi dapat gaji yang jumlahnya tinggi, dan kalian bertahan di sana tanpa mencari sumber pendapatan lainnya. Emang benar gaji kalian tinggi dibanding dengan pegawai atau pekerja lainnya, tapi itu tidak merubah hidupmu secara signifikan. Jika kamu seorang pegawai yang digaji sesuai kemampuannya, saya yakin kamu pengen digaji dengan jumlah yang besar. Di samping itu, kamu harus belajar dengan ahli atau masternya di bidang yang kamu inginkan. Proses belajarmu untuk menjadi seorang master itu pasti butuh waktu yang tidak sebentar dan terasa tidak nyaman. Ingat pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang kelima, pastikan kamu berinvestasi. Selalu simpan uang kamu dalam bentuk tabungan dengan niat investasi, bukan hanya sekedar simpanan. Itu adalah bentuk investasi yang paling mudah, karena satu-satunya cara menghemat uang adalah menginvestasikan uang. Idealnya kalian investasikan penghasilan bulanan sebesar 20% dari penghasilanmu. Ayo kita galangkan menabung untuk masa depan. Menurutku, kekayaan bukan diukur dari berapa jumlah uang yang kamu hasilkan tiap bulan atau tiap tahun, tapi bagaimana kamu menginvestasikan sebagian penghasilanmu dari waktu ke waktu. Yang keenam, luangkan waktu untuk mempelajari keterampilan baru setiap hari. Ingat, ketika saya mengatakan kamu harus melakukan hal yang tidak nyaman, artinya kamu juga harus belajar hal-hal baru, termasuk mengasah keterampilan. Keterampilan baru apa yang akan saya pelajari hari ini? Itulah pertanyaan yang pas ketika kamu bangun dari tidur. Inilah titik di mana kamu mulai beraksi. Ketika kamu belajar dan mengembangkan keterampilan baru, kamu akan tumbuh. Dan ketika kamu tumbuh, lingkaran kemampuan kamu menjadi luas, dan pada akhirnya dapat memberi kamu pekerjaan baru yang lebih baik dan penghasilan lebih. Yang ketujuh, tinggalkan yang di bawah kemampuanmu. Kamu gak perlu khawatir membelanjakan uang kamu untuk membeli barang-barang mewah di sekitar kamu, asal uang kamu cukup. Hati-hati dalam membelanjakan uang kamu, dan pastikan bahwa kamu hidup di bawah kemampuan kamu. Kalau kelas kamu beli jam tangan seharga 500 ribuan, ya sudah, beli jam tangan seharga itu. Jangan dipaksa beli jam tangan seharga 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ciptakan citra kamu dengan etos kerja yang bagus, bukan dengan pernak-pernik yang kamu beli. Yang kedelapan, mulailah fokus pada hasil, bukan waktu. Kamu masih memikirkan jumlah waktu yang kamu habiskan di tempat kerja? Aduh, jangan terlalu difikirkan, bos. Orang kaya lebih memilih untuk dibayar berdasarkan hasil, sedangkan orang miskin lebih memilih berdasarkan waktu. Karena orang kaya percaya dengan kemampuannya dan memberikan lebih terhadap hasil. Kamu termasuk yang mana? Karena untuk menjadi kaya, kamu harus berorientasi pada hasil. Yang kesembilan, mulailah belajar marketing, pemasaran. Orang kaya cenderung mau memasarkan dan meninggikan nilai produk, dan orang miskin berpikir negatif tentang penjualan dan promosi. Pemasaran adalah tentang hubungan dengan orang, membujuk mereka, membantu mereka. Marketing adalah sesuatu yang vital dalam penjualan barang atau produk. Jika kamu seorang pedagang, ini bukan masalah seberapa lama kamu berdagang, tapi bagaimana cara memasarkan barang dagangannya dan seberapa baik kamu melakukannya. Karena semakin banyak kamu memasarkan dan seberapa baik kamu melakukannya, semakin banyak pula uang yang kamu hasilkan. Itulah 9 pola pikir orang kaya yang perlu kalian tiru.
Seperti yang saya katakan di awal, menjadi kaya tidak sesulit yang kita bayangkan. Siapapun bisa menjadi kaya dengan memastikan mereka melakukan perubahan gaya hidup itu. Kamu juga bisa menjadi orang kaya. Mohon maaf bila konten ini bertolak belakang dengan pemikiranmu. Yang pasti saya hanya sekedar membantu membagi hal-hal positif. Jangan lupa bahagia. Terima kasih telah menonton video saya. Saya akan memberi kamu video menarik lainnya untuk kamu nikmati. Tapi sebelum itu saya akan sangat senang jika kamu berlangganan channel saya dengan cara subscribe channel saya dan kasih like, komen, dan share. Terima kasih. Saya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.